Shalom, Shalom Bapak Ibu, semua sehat, amin. Haleluya, kita bersyukur atas setiap anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan sungguh ajaib dan luar biasa dalam kehidupan kita. Kita ada sebagaimana pagi hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Atas setiap pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Tuhan yang setia, Tuhan yang sanggup menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami mau datang di hadapan Engkau, membawa seluruh keberadaan hidup kami Tuhan. Menaikkan syukur dan sembah kami bagi Engkau, Raja kami, Tuhan kami, Bapa kami yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Begitu banyak kami merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Pertolongan Tuhan yang selalu ada buat hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kita naikkan pujian ini Bapak Ibu. Haleluya. Nyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Dari awal kita naikkan pujian ini, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Bersama katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Dari awal kita naikkan pujian ini. Penyertaan-Mu Tuhan, kalau segalanya Tuhan. Amin. Hadir-Mu dalam hidup kami Tuhan, hadir-Mu di hidupku, terutama. Sekali lagi dari awal naikkan pujian ini, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, amin, amin. Segalanya bagiku dan hadir-Mu Tuhan, hadir-Mu di
Sama-sama katakan anugerah-Mu. Anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, haleluya. Anugerah-Mu. Sama-sama kita bangkit dari hadapan Tuhan. Anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi anugerah-Mu, anugerah Tuhan, haleluya. Anugerah-Mu, terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu, Kau Tuhan yang baik, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, haleluya. Anugerah-Mu, yes, haleluya. Anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kami sembah Engkau Tuhan, haleluya. Anugerah-Mu besar buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pertolongan Tuhan ajaib buat hidup kami. Tuhan yang setia, Tuhan yang tak pernah meninggalkan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Oh, kami naikkan syukur dan terima kasih kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau Tuhan yang selalu menolong hidup kami. Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Apapun yang terjadi saat ini dalam hidup kami, kami percaya semua dalam kendali-Mu Tuhan. Semua dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, dengan apakah aku harus balas setiap kebaikan-Mu Tuhan? Selain ku berterima kasih, terima kasih.
bersyukur, ku bersyukur. Anugerah-Mu, katakan kepada Tuhan. Anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi, anugerah-Mu, 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 Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, haleluya. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, terima kasih ya Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang ajaib, Kau Tuhan yang dahsyat, Kau Tuhan yang senantiasa menolong hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Hanya dalam satu nama, nama yang mengasihi hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi shalom. Berikan salam samping kanan kirimu, katakan Tuhan menyertai-mu. Haleluya. Kita mau puji Dia, kita mau agungkan Dia, kita naikkan pujian ini. Haleluya. Kami datang membawa setiap pujian kami Tuhan, menaikkan sembah kami bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Bersama kita naikkan pujian ini. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, bersuara dan dengan nyanyikan sorak gembira. Sekali lagi kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satu suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Haleluya.
datang membawa setiap syukur kami Tuhan, membawa pujian kami bagi Engkau. Bersama katakan haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Sekali lagi, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia segalanya. Gloria, sekali lagi, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia segalanya. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Semua sukacita, amin. Haleluya. Kita mau terus memuji nama Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Sekali lagi sama-sama katakan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Haleluya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Haleluya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Nama di atas segala nama. Yesus Tuhan yang menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Haleluya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat. Amin. Nama Yesus. Ini iman percaya kami kepada Engkau Tuhan. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus. Dia sekali lagi dengan iman katakan jemaat Tuhan. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota
benteng yang teduh. Haleluya. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Nama di atas segala nama yang setiap hari kami puji, kami agungkan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kita tidak pernah berhenti. Dan setiap langkah hidup kita Tuhan selalu sertai. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Kita tundukkan kepala. Kami bersyukur ya Tuhan. Bahwa sekali lagi anugerah Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kami. Kasih-Mu selalu baru setiap hari ya Tuhan. Dan tangan-Mu senantiasa menggenggam tangan kami Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, hidup yang kami lewati sampai saat hari ini Tuhan, banyak tantangan, banyak masalah, banyak cobaan. Tapi satu hal yang kami pegang, iman kami, bahwa Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Silakan pujian ini. Tuhan, Kau sungguh besar. Amin. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Sekali lagi Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Dari awal tekad pujian ini bersama. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku.
bersama-sama kita berdiri di hadapan Tuhan. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di masa kepada hamba. Kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Sungguh kami bersyukur karena ternyata kami berharga di mata-Mu Tuhan. Hal yang baik yang selalu Engkau kerjakan bagi kami, membawa kami kepada rencana-rencana yang luar biasa, yang membuat kami memiliki hidup yang penuh dengan makna. Karena itu Tuhan, pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah saat ini persiapkan hati kami menjadi tanah yang subur. Kami saat hari ini minta ampun kepadamu ya Bapa. Kalau ada kesalahan dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami, kuduskan kami dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, sebagaimana Engkau mengampuni kami. Terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, dan biarlah saat hari ini bukan sekedar perkataan, tetapi kuasa firman yang nyata. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Hari ini kita akan belajar lagi tentang kebenaran firman Tuhan, ya, dengan tema iman dan keberanian Daniel. Ya, bulan ini kita belajar tentang iman. Kalau kita berbicara tentang iman, maka banyak hal yang kita bisa belajar. Bahwa sebenarnya di dunia ini kita berjalan dengan iman. Di dunia ini kita mampu mengalami satu terobosan, satu kemenangan, karena kita beriman kepada Tuhan dan firman-Nya. Ya, jadi selama kita hidup di dunia ini, kita belajar tentang iman. Saat hari ini kita mau belajar dari salah satu tokoh, yaitu dari Daniel. Karena itu tema hari ini adalah iman dan keberanian Daniel. Tetapi sebelum saya masuk lebih dalam lagi, kita perhatikan di dalam slide selanjutnya tentang kitab Daniel 2 ayat 19 sampai 23. Ya. Di situ ada ayatnya, Bapak Ibu bisa membaca. Nah, kita akan masuk sekarang adalah kepada pokok pelajaran kita hari ini tentang iman dan keberanian Daniel. Kita mau belajar dulu tentang apa sih itu keberanian. Keberanian secara umum merujuk pada sifat atau kualitas yang menandakan
kemauan, kemampuan, atau kekuatan seseorang untuk menghadapi, mengatasi, dan mengambil tindakan dari situasi yang sulit, beresiko, penuh ketidakpastian, dan penuh rintangan. Nah, ini secara umum, keberanian, pengertian dari keberanian. Di situ ada kemauan, ada kemampuan atau kekuatan seseorang untuk menghadapi, mengatasi, dan mengambil tindakan dari situasi yang sulit, beresiko, penuh ketidakpastian, dan penuh rintangan. Nah, ternyata di area seperti ini dibutuhkan suatu keberanian. Ya, banyak orang takut untuk menikah. Ya, ini fenomena yang nampak sekarang ini karena berbanding dengan kebutuhan hidup, berbanding dengan resiko-resiko pernikahan, sehingga menyebabkan orang menjadi takut untuk menikah. Ya, itu salah satunya. Banyak lagi hal-hal yang lain kita bisa belajar, bahwa sebenarnya untuk menghadapi hal-hal seperti itu diperlukan keberanian. Apalagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita bisa belajar untuk kita bisa menghadapi, mengatasi situasi yang sulit dan mengambil satu tindakan. Ya, karena itu kepada anak-anak muda yang mungkin persiapan untuk menikah, miliki keberanian. Ya, karena kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Ada situasi yang sulit, tapi kita harus belajar untuk menghadapinya. Anak-anak yang sudah mulai beranjak dewasa, yang sudah harus belajar mandiri, miliki keberanian, hadapi segala keadaan, walaupun dalam situasi yang tersulit, yang penuh rintangan. Karena itu hari ini kita mau belajar lebih dalam lagi tentang iman dari tokoh Alkitab Daniel. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di slide selanjutnya saya coba ambil beberapa pengertian keberanian dari pengalaman tokoh-tokoh dunia. Di sini saya akan bacakan Winston Churchill dikatakan begini. Dia seorang negarawan dan pemimpin politik. Menyatakan bahwa keberanian adalah kemampuan untuk melanjutkan tindakan bahkan ketika kita merasa takut. Ya. Ada area timbulnya keberanian. Itu di area di saat kita merasa takut. Maka seharusnya kita belajar untuk bisa berani. Baginya keberanian melibatkan tekad dan keputusan untuk tidak menyerah di tengah-tengah kesulitan. Ya. Kalau Bapak Ibu hari ini menghadapi kesulitan, kita belajar tentang keberanian, maka dikatakan kita tidak boleh menyerah. Kita lanjutkan lagi kepada tokoh yang selanjutnya. Ya. C.S. Lewis dikatakan begini, penulis C.S. Lewis berpendapat bahwa keberanian tidak hanya melibatkan ketidakberanian terhadap bahaya fisik, tetapi juga melibatkan kemampuan untuk menghadapi ketidaksetujuan dan penolakan sosial. Baginya, keberanian mencakup aspek moral dan spiritual. Ya, seringkali keberanian itu diperhadapkan dengan tantangannya di lingkungan, di keberadaan kita hari ini, menyangkut masalah moral. Ya, terkait hal itu, bagaimana kita harus bersikap berani, ya, menolak LGBT. Itu perlu satu keberanian. Kalau satu hari ada pengajaran-pengajaran lain yang mengemasnya, bagaimana kita bersikap tentang keberanian ini. Kita lanjut lagi. Yang ketiga adalah Mary Ann Radmacher. Dia seorang penulis dan seniman menyatakan bahwa keberanian adalah tindakan mengambil resiko dan tindakan melangkah keluar dari zona nyaman. Nah,
Dari sini saya coba rangkum bahwa sebenarnya keberanian itu dibutuhkan untuk area yang dimana kita mengalami kesulitan, mengalami tantangan, mengalami rintangan. Dan yang kedua adalah keberanian itu dibutuhkan ketika kita harus keluar dari zona nyaman. Jadi area untuk timbulnya satu keberanian, area konflik dan area nyaman. Semuanya dibutuhkan keberanian. Kenapa? Karena keberanian itu dibutuhkan. Bukan sekedar kita bisa menghadapi konflik yang terjadi. Bukan sekedar kita menghadapi situasi yang tersulit. Tetapi juga keberanian itu dibutuhkan untuk kita mengalami step selanjutnya yang saya sebut adalah terobosan hidup. Amin. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita belajar tentang iman dan keberanian Daniel. Kita dapat melihat dari kehidupan Daniel. Daniel itu sendiri adalah yang kita tahu adalah orang buangan. Tetapi bagaimana dia mempersiapkan dirinya sampai akhirnya dikatakan Daniel itu terpakai. Dia bekerja, dia berada dalam satu pemerintahan. Dikatakan dengan beberapa raja. Ada Raja Nebukadnezar, Raja Belshazzar, Raja Darius, dan Raja Kores. Dari Babel sampai Media Persia. Ini luar biasa. Daniel berada dalam istana di mana sudah berganti raja-rajanya. Amin. Ini luar biasa, saudara. Ada nggak satu keadaan ketakutan Daniel? Ada. Saat dia harus berhadapan, di mana dia harus akhirnya masuk ke dalam gua singa. Tetapi dikatakan Daniel mampu melewati semuanya. Bahkan dikatakan dia bisa mengalami terobosan di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, terutama anak-anak muda ya. Kadang kalau kita berbicara tentang iman, kita berpikir bahwa Tuhan akan mengangkat kita dan memberikan kita satu peluang bisnis yang besar sehingga kita menjadi owner. Ini yang ingin saya ajak kita berpikir sejenak. Iman itu diperlukan untuk kita bisa menghadapi banyak tantangan dan kita bisa masuk ke dalam terobosan yang Tuhan kerjakan selanjutnya. Tetapi bukan berarti Tuhan membuat kita semua hanya berada dalam kehidupan tentang punya usaha, punya bisnis sendiri. Tetapi dikatakan hari ini, Daniel itu seorang pekerja. Dia bekerja di dalam pemerintahan. Dia menjadi orang yang hebat. Jadi kalau kita berbicara tentang iman hari ini, kita berbicara tentang penempatan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Ada kalanya hati kita selalu berkata, oh dengan iman saya bisa mengalahkan dunia. Dengan iman saya bisa membangun satu bisnis yang besar. Ingat hari ini, yang Tuhan mau dalam kehidupan Daniel, penempatan itu dia kerjakan. Dan ternyata Daniel bisa terpakai dengan hikmat, dengan pengertian yang luar biasa. Amin. Jadi anak-anak muda, mari buka kerangka berpikirmu. Bahwa ketika kita belajar tentang iman, ada terobosan yang Tuhan kasih. Tetapi ingat, ada penempatan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan.
Dikatakan begini, dari hal yang saya simpulkan, keberanian adalah kemampuan atau kekuatan atau kuasa. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan, ada dua yang saya tandai, kuasa menjadi saksi. Tapi ada di bawahnya satu perluasan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ini yang kita belajar hari ini. Bahwa sebenarnya keberanian itu adalah satu kekuatan. Atau yang saya sebut sebagai satu kuasa terkait dengan firman Tuhan hari ini. Jadi keberanian yang kita miliki itu bersumber dari kuasa Tuhan, di mana kita mempercayai Tuhan dan firman-Nya. Ya. Ada orang belajar tentang keberanian, dia ingin menjadi hebat, dia mengisi hidupnya dengan kuasa kegelapan. Ya. Terakhir kali kita dihebohkan dengan satu pertarungan yang penuh keberanian, ya, yang terjadi tentang carok. Itu begitu menghebohkan. Itu berbicara kalau orang melihat dari perspektif tentang keberanian. Tetapi kita yang ada hari ini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang beriman, kita adalah orang-orang yang memiliki keberanian karena hidup kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Ya, ini tidak perlu saya jelaskan panjang dan lebar bahwa kita semua di dalam hidup kita ada Roh Kudus. Ya, jadi hidup kita sebenarnya sudah penuh dengan kuasa Roh Kudus. Ya, kalau berbicara keberanian, berarti sebenarnya sebagai orang beriman kita memiliki keberanian karena ada kuasa Tuhan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terkait dengan pemberitaan firman Tuhan hari ini tentang tokoh Daniel, kita akan belajar lebih dalam lagi. Dikatakan demikian, keberanian adalah kuasa untuk mengalahkan ketakutan. Daniel memiliki keberanian karena kuasa Tuhan nyata dalam hidupnya. Perhatikan, ada korelasinya. Daniel berani menghadapi. Daniel menghadapi tantangan yang besar, tetapi terlihat kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupannya. Ini yang ingin saya bagikan hari ini, bahwa keberanian kita semua yang ada di sini sama dengan kuasa Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Amin. Keberanian kita hari ini harus menampilkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Daniel memiliki keberanian. Daniel mampu melewati keadaan tersulit. Tetapi yang terlihat dari keberanian adalah kuasa Tuhan yang nyata. Bagaimana dengan kita hari ini? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebagai orang beriman, kita tidak bisa hanya tinggal di satu posisi saja. Ataupun di satu keadaan saja. Karena sesungguhnya, kalau kita belajar tentang iman, kita belajar tentang pergerakan Tuhan. Untuk kita melangkah lebih dan lebih lagi mengikuti irama Tuhan. Rancangannya, semuanya Dia berikan bagi kita. Tetapi kita harus menjalaninya dengan iman.
Kadang kita berpikir bahwa ya sudah sampai di sini saja. Tetapi tidak. Ketika kita belajar tentang iman, maka kita dapat melihat bahwa mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Itu pergerakan yang progresif. Yang tidak statis, tapi bergerak terus. Bergerak terus. Itulah kehidupan iman. Amin. Ya. Jadi itu, kalau kita belajar tentang iman. Nah, sekarang kita mau belajar dari Daniel. Dari orang buangan, masuk dalam satu pemerintahan, terpakai di dalam pemerintahan beberapa raja. Itu hal kehidupan Daniel, orang yang beriman, yang memiliki keberanian, dan perjalanan imannya adalah progresif, bergerak maju. Sampai kepada akhir hayatnya. Hari ini, jangan kita merasa bahwa kita sudah tua. Di dalam iman kita sudah sampai di sini saja. Tetapi Daniel terus melangkah dengan keberaniannya, dengan perjalanan imannya. Maka kita bisa melihat hal-hal yang luar biasa. Saat dia terus melangkah, maka kuasa Tuhan dinyatakan. Ya. Kemarin saya mengikuti seminar penginjilan dan saya lihat yang datang anak mudanya sedikit, kebanyakan orang-orang yang sudah tua. Ya. Tapi saya berpikir begini, itu adalah satu hal yang memotivasi juga. Karena ternyata dari keberadaan mereka secara usia, mereka itu memiliki semangat. Bagaimana di akhir perjalanan hidup mereka, mereka bisa memberitakan tentang Yesus yang hidup. Ya, saya sampai kaget, kok anak mudanya dikit ya? Ya, tetapi di situ saya melihat bahwa sebenarnya mereka ingin hidup mereka itu tetap bisa memberitakan, menceritakan tentang Yesus yang hidup sampai akhir hayat mereka. Ya, Bu Ija. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Karena itu kalau kita berbicara tentang iman, kehidupan kita itu progresif. Jangan biarkan akhir kehidupan kita menjadi orang yang penuh dengan luka, dengan sakit hati, dengan kecewa, dengan kekhawatiran. Tetapi biarlah kita menyelesaikan semuanya ini dengan kita membawa kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Sekarang kita akan belajar. Ada beberapa hal yang membuat Daniel bisa memiliki keberanian. Jadi ada hal-hal yang menjadi satu kebiasaan dia. Sebenarnya bukan kebiasaan, tetapi dia membangun dirinya supaya hal-hal itu terus dapat dia kerjakan di dalam kehidupannya. Dan ternyata yang dilakukan oleh Daniel itu membuat dia memiliki satu keberanian, mengambil satu keputusan dalam situasi yang tersulit. Bahkan dikatakan dia terus bisa berada di dalam pemerintahan beberapa raja. Ini hal yang luar biasa. Hal yang pertama kita belajar, dikatakan Daniel memuji Elohim atau memuji Tuhan yang hidup. Kata memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sering kita dengar. Tetapi hari ini kita belajar dari kebiasaan Daniel melakukan hal itu. Dikatakan itu mampu membuat dia bisa berjalan dengan iman dan memiliki keberanian untuk mengambil satu sikap, satu keputusan di dalam situasi yang tersulit. Sering kita memuji Tuhan hanya sebagai liturgi belaka. Kita datang ke gereja, kita memuji menyembah Tuhan karena permintaan dari WL. Tetapi hari ini kita belajar
Bahwa sebenarnya memuji, menyembah Tuhan adalah hal yang perlu kita lakukan. Menjadi satu hal yang menyatu dalam hidup kita. Memuji, menyembah Tuhan bukan lagi satu perintah dari satu gereja. Tetapi memuji dan menyembah Tuhan adalah hidup kita. Amin. Jadi jangan biarkan hidup kita, hati kita tidak bisa memuji dan menyembah Tuhan. Daniel lakukan hal ini, Daniel kerjakan hal ini. Di dalam kesetiaannya dia melakukan, memuji, menyembah Tuhan. Dan justru itu yang dapat membangun imannya. Karena itu kalau kita memuji Tuhan, kita belajar. Angkat tangan, kita tepuk tangan, ya, kita menari. Ya. Saya dulu terbiasa kalau ke gereja itu orangnya diem. Biasa hening. Nah, itu kebiasaan saya. Ya, sampai sekarang pun belum bisa totalitas. Ya, mungkin pengaruh latar belakang juga. Ya. Tetapi saya belajar untuk keluar dari zona itu. Belajar untuk mengangkat tangan saat memuji, menyembah Tuhan. Belajar untuk menari walaupun kelihatan kaku. Ya, karena saya tipenya tipe hening. Ya, kalau ke gereja maunya tenang gitu. Tapi saya belajar karena saya menyadari bahwa memang begitulah kita di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Ya, jadi jangan malu-malu lagi. Di gereja kita bisa memuji, menyembah Tuhan. Kita senangkan Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Karena inilah yang saya dapat pelajari. Bahwa ketika kita belajar memuji, menyembah Tuhan, itu membangun iman kita. Ketika kita belajar memuji dan menyembah Tuhan, maka perjalanan iman kita adalah perjalanan yang progresif. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan begini, di slide selanjutnya, sebagai pihak yang telah menerima dan mengalami hal-hal yang dikerjakan Tuhan di atas, tentu sewajarnya dan sepantasnya jika kita memuji Dia sebagaimana dilakukan Daniel. Dia bukan Tuhan yang gila pujian, tetapi memang layak untuk dipuji. Karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Jadi kalau kita mengangkat tangan, kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita bersorak karena memang Tuhan pantas untuk dipuji dan disembah. Karena apa yang telah Dia lakukan di kayu salib itu bagi kita hari ini. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Semua hal-hal Tuhan kerjakan di kayu salib itu memberikan satu kemenangan yang besar bagi kita. Karena itu Dia layak untuk dipuji dan disembah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kalau Daniel melakukan hal ini di dalam kehidupannya, bahwa memuji dan menyembah Tuhan adalah hidupnya, maka kita dapat melihat bagaimana kemenangan yang besar yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Daniel. Karena Daniel memulai dengan memuji dan menyembah Tuhan. Kelihatannya hal ini sederhana, tetapi di mata Tuhan, ini hal yang luar biasa, yang sangat Tuhan hargai. Kau hari ini yang hadir di sini, memuji menyembah Tuhan. Kau mengangkat tangan, meninggikan Dia. Percaya, kalau kepada Daniel, Tuhan lakukan perkara-perkara yang besar. Maka saat hari ini juga, ketika engkau memuji Tuhan dengan segenap hati, menyembah Tuhan dengan segenap hati, maka perkara-perkara yang besar akan Tuhan berikan dalam hidupmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu lirik lagu yang saya sempat ingat-ingat. Ya, dikatakan begini, tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara
untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Ya, tak cukup kita hanya bernyanyi, tetapi kita melakukannya dengan segenap hati. Tuhan mau memberikan hal-hal yang besar. Tuhan mau melakukan perkara yang luar biasa bagi pelayanan di tempat ini. Tetapi mari kita memulai dengan hal yang sederhana, yaitu memuji dan menyembah Tuhan sebagai hidup kita. Amin. Kita akan mengalami terobosan saat kita di sini memuji Tuhan dengan segenap hati, menyembah Tuhan dengan segenap hati. Maka akan ada visi yang Tuhan berikan. Akan ada langkah-langkah yang Tuhan akan singkapkan. Kepada Daniel, Tuhan kerjakan. Padahal kalau kita perhatikan, Daniel memulai dengan memuji, menyembah Tuhan yang hidup. Kita lanjut yang kedua. Yang kedua adalah, di dalam Daniel 2 ayat 20 dikatakan bahwa di situ tersirat bahwa Daniel mengandalkan Tuhan. Daniel mengakui bahwa dari Tuhanlah sumber hikmat dan kekuatan. Kekuatan dari Tuhan juga sangat kita perlukan. Karena perjalanan hidup tidak selalu mudah untuk dilewati. Kita butuh kekuatan Tuhan. Dengan cara bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Ada ayat yang kita seringkali baca di dalam Yeremia 17, ayat yang ke-7 sampai ke-8 saya akan bacakan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kita sering baca ayat ini, tetapi ada satu poin yang ingin saya katakan, bahwa dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi berapapun usia kita hari ini, sebagai orang beriman yang belajar tentang keberanian Daniel, maka kita dibawa kepada satu hal. Berapapun usiamu hari ini, ataupun sudah setua apapun engkau hari ini, firman Tuhan mengatakan, tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Tidak berhenti menghasilkan buah. Daniel tidak berhenti menghasilkan buah sampai akhir hayatnya. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita tidak lagi produktif? Sudah berhenti tidak menghasilkan buah. Tetapi hari firman Tuhan mengatakan, terkait dengan Daniel, sampai akhir hidupnya, dia tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Ya. Karena itu, hanya dengan kita mengandalkan Tuhan, kita tetap percaya kepada Tuhan, maka disitulah iman kita akan menjadi kuat. Perjalanan iman kita menjadi progresif. Kita terus melangkah dari kemuliaan kepada kemuliaan.
Yang masih muda, engkau jangan berpikir bahwa, aduh terlalu sulit hidup ini. Ya memang hidup ini sulit. Tetapi engkau sebagai orang yang beriman, yang mengandalkan Tuhan, lihatlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Berarti ada solusi, ada satu jalan keluar yang Tuhan berikan pada saat kondisi yang sangat menyulitkan. Dikatakan, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yang masih muda, perhatikan bahwa perjalanan hidupmu lebih panjang, di mana engkau bisa menghasilkan buah, engkau bisa melihat panas terik boleh terjadi, tetapi dikatakan bahwa ada solusi yang Tuhan berikan ketika engkau mengandalkan Tuhan. Oh, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ini yang Daniel lakukan. Dia mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Sebagai orang yang dipercaya di dalam pemerintahan, dia mengerjakannya dengan baik. Tetapi iman percayanya tidak tergoyahkan. Walaupun dia harus diperhadapkan dengan satu keadaan yang menyulitkan dia, yang harus menggadaikan imannya. Tetapi dia memiliki keberanian untuk mengambil keputusan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap memuji dan menyembah Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan bawa dia lebih dari sebelumnya. Dia mampu, mengalami satu kehidupan yang berbuah sampai akhir hayatnya. Fisik kita boleh lemah oleh karena usia. Tetapi kalau firman Tuhan tinggal dalam hidup kita, menyatu dan kita mengerjakannya, perhatikan baik-baik, kita akan tetap menghasilkan buah. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga kita mau belajar dari kehidupan Daniel. Dikatakan bahwa yang ketiga adalah Daniel percaya bahwa Tuhan menjawab doa. Di dalam Daniel 2 ayat 23, saya akan bacakan. Ya Elohim nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan Raja. Ada pergumulan, ada hal yang sulit yang dia hadapi, tetapi Daniel membawanya dalam doa. Ketika dia berdoa, ada satu iman yang dapat kita belajar, yaitu Daniel percaya bahwa Tuhan menjawab doa. Kesalahan kita sebagai orang Kristen, orang yang dikatakan orang beriman, yaitu seringkali kita kurang percaya bahwa Tuhan menjawab doa kita. Bukannya tidak percaya, tapi kurang percaya. Oke, kita akan buka lagi. Saya akan bacakan dalam Yakobus 1 ya, sampai ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-8 ya. Saya akan bacakan saja. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi keadaan sulit, situasi yang membuat kita sesak, ya, membuat kita hidupnya seperti bernafas pun perlu oksigen gitu ya, engap-engapan.
Tetapi dikatakan keadaan itu adalah untuk membuat kita sebagai orang beriman menghasilkan ketekunan. Jadi itu caranya, cara Tuhan membuat kita agar kita menjadi orang yang menghasilkan ketekunan. Ada ujian yang Tuhan berikan, ada hal-hal yang mesti kita hadapi. Tetapi sebagai orang beriman dikatakan kita perjalanan hidupnya adalah progresif. Berarti kita menghadapi dengan penuh keberanian. Maka di situ hidup kita akan menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Sehingga utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Mungkin saudara dan saya juga sama berpikiran begini. Oh, berarti mungkin fasilitas yang Tuhan berikan luar biasa gitu ya. Terutama terkait dengan materi. Semuanya serba tercukupi, terpenuhi. Wah, ini mungkin dikatakan sebagai tak kekurangan suatu apapun. Saya mau katakan hari ini, di dalam dimensi iman, tidak berbicara tentang hal yang materi. Tetapi di dalam dimensi iman, berbicara bagaimana kita melihat Tuhan sebagai Tuhan yang memelihara hidup kita secara sempurna. Walaupun orang melihat secara materi mungkin kekurangan. Tetapi kita yang mengalaminya tidak mengalami kekurangan. Saya nggak bisa melihat ukurannya. Orang itu kekurangan atau tidak. Yang terlihat adalah ketika dia menjalani sebagai orang beriman, orang percaya. Dia mengalami satu sukacita. Bagaimana saya dapat katakan Bu Ija orang yang kekurangan? Kalau dia mampu menjalani hidupnya dengan penuh sukacita. Jadi sebenarnya dalam dimensi iman tidak berbicara tentang materi. Semua itu Tuhan tambahkan untuk kita bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan di bumi ini yang lebih lagi dari sebelumnya. Itu berarti satu kepercayaan. Dari berkat yang materi, kita mampu melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan di mana ada buahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Dikatakan begini, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Elohim yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kurang apanya? Sebagai orang beriman. Mentok sana, mentok sini, Tuhan katakan minta hikmat. Supaya ada solusinya. Ya. Jadi kalau terkait dengan materi, mentok sana, mentok sini, minta hikmat. Supaya ada solusinya. Ya. Sudah ke dokter sana sini, masih juga nggak sembuh, minta hikmat. Supaya ada solusinya. Ya. Kita sudah berkata oleh bilu-bilu Tuhan Yesus sembuh. Nah, dalam kalimat itu, sebenarnya kita menyadari bahwa ada tindakan kita sebagai orang beriman, di mana kita perlu hikmat. Karena kita klaim hanya satu bagian, tetapi kita lupa hidup kita ini satu perjalanan, berarti perlu hikmat. Nah, kita lanjutkan lagi. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang mendua hati itu orang yang kurang percaya.
Tetapi dikatakan Daniel percaya bahwa Tuhan menjawab doanya. Nah, sering kita kurang percaya. Akhirnya nggak dapat apa-apa. Bingung. Lebih dari bingung, stres. Lebih dari stres, depresi. Akhirnya datang ke Bagem. Aduh Bagem, saya pusing ya. Tapi akhirnya Bapak Gembala bilang, belajar percaya, beriman, berdoa. Ada satu cerita seorang anak Tuhan, kalau dia ada problem, dia suka ke Bapak Gembalanya. Ya, saya ingat udah lama sekali ya cerita ini. Kalau saya datang ke Bapak Gembala saya, Pak, saya ada masalah, ada persoalan. Bapak Gembalanya bilang apa? Berdoa, percaya kepada Tuhan. Sudah itu jawabannya. Ya. Nah, itu tinggal tergantung kita sebagai jemaat. Ya. Kadang-kadang kita begini sebagai jemaat, datang kepada Bapak Gembala, Bapak Rohani. Kita meminta agar Bapak Gembala ini ada hikmat apa ya dari Tuhan. Tuhan mau bicara apa melalui Bapak Gembala. Ini lama-lama larinya perdukunan. Ya. Bahaya kalau begini. Gimana jemaatnya bisa menjadi dewasa? Ya, ada memang orang-orang yang rohaninya kelihatannya, ya, kelihatannya sangat amat rohani, sampai rela gitu, hidupnya selalu menjadi tempat bertanya bagi jemaatnya, sehingga jemaat itu tidak dewasa. Akhirnya apa? Jatuh di dalam pengajaran yang salah. Penyimpangan pengajaran. Akhirnya dikatakan, wah gerejanya sesat. Padahal ada bagian juga keterlibatan jemaat yang seringkali meminta kepada Bapak Gembalanya, Bapak Rohaninya, untuk bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau bagi saya Pak Gem? Tolong dong. Lama-lama, pertama mendapat jawaban, terus semua akhirnya tertularlah atmosfer. Bapak Gembala saya mampu melihat masa yang akan datang. Jadilah pengkultusan individu dan perdukunan di dalam gereja. Hati-hati. Ya. Saya bicara hal ini banyak dari pengalaman seperti itu. Terutama ada juga orang yang memiliki banyak penglihatan. Saya mengalami dalam satu kehidupan pelayanan. Orang di atas saya punya penglihatan. Dikit-dikit penglihatan. Sampai tetangganya sendiri pun, tetangganya itu gak beres tuh. Wah jangan dideketin. Tidak mau bersosialisasi. Takut tertular. Akhirnya setelah saya pikir, ini bukan penglihatan ini. Ya, ini jangan-jangan indigo nih. Ya, saya ngalami. Sampai saya pikir kok nggak boleh ngobrol dengan tetangga. Takut terkamirkan istilahnya ya. Sampai saya pikir, wah ini berabe seperti ini. Jadi oleh karena itu, sebagai jemaat, ada Bapak Gembala, ya. Kalau kita ada persoalan, pergumulan, minta didoakan saja. Jangan minta Bapak Gembala, tolong Bapak Gembala, tanyakan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk saya. Cukup doakan. Biar Tuhan singkapkan yang terselubung dalam hidup saya. Amin. Nah, jadi kita sama-sama belajar dewasa. Nah, kita lanjutkan lagi. Dikatakan begini, Daniel mempunyai pergumulan harus menjawab mimpi dari raja.
Tetapi dikatakan teka-teki dari mimpi raja yang sulit dipecahkan itu telah dinyatakan kepada Daniel sebagai jawaban atas permohonannya. Mempercayai bahwa Tuhan adalah penjawab doa yang tepat waktu, memberi kita ketenangan, keberanian untuk melewati perjuangan iman di dalam Dia. Jadi dimulai dengan kita percaya bahwa Tuhan itu menjawab doa kita. Itu memberikan ketenangan. Jadi hari ini kita sama-sama koreksi nih. Kita ada pergumulan. Sudah ada enggak ketenangan dalam hati kita? Kalau itu masih kurang kayaknya, aduh belum nih. Berarti kita masih belum atau kurang mempercayai Tuhan sebagai penjawab doa. Tapi kapan Tuhan mau jawab semuanya itu? Ingat, Tuhan punya waktu yang terbaik untuk kita. Kalaupun hal itu tetap ada dan kita alami, dikatakan dalam Yakobus, untuk menghasilkan ketekunan. Berarti mungkin saya kurang tekun. Ada kalanya batas perasaan kita. Kita menjadi emosi, kita menjadi marah. Tetapi hari ini dikatakan, kita belajar bahwa kalaupun kita ada di area seperti itu, yang entah kapan selesainya, ingatlah bahwa itu semua untuk menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya saya, saudara menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun juga. Amin. Ya. Kita belajar hari ini dari kehidupan Daniel. Ya. Tuhan sangat luar biasa berkarya dalam hidupnya. Dari orang pembuangan masuk ke dalam kerajaan. Ya. Dipakai terus-menerus sampai akhir hayatnya. Kita mau menyelesaikan hidup kita sampai akhir hayat kita dengan kita menghasilkan buah. Kalau kita dipercaya dengan bisnis yang Tuhan percayakan kepada kita, biarlah hal itu untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan dan hidup kita menghasilkan buah. Kalau kita dipercayakan dengan posisi yang baik di dalam pekerjaan, biarlah itu semua untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan dan hidup kita menghasilkan buah. Kalaupun satu hal di dalam gereja dipercayakan lebih besar, menjadi seorang pemimpin gereja, biarlah kita membawanya untuk kemuliaan Tuhan dan hidup kita menghasilkan buah. Apalagi yang ingin saya katakan? Terasa kata-katanya sudah mulai berkurang. Ya. Apa yang ingin saya sampaikan, semua sudah saya sampaikan. Dan saya percaya bahwa hari ini kita yang ada di sini semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Orang-orang yang hidup dalam perjalanan iman. Progresif. Ada terobosan yang Tuhan berikan. Dan Tuhan menyertai kita senantiasa. Amin buat firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami menyadari bahwa sebagai orang beriman, kami harus belajar tentang keberanian. Keberanian di dalam mengambil satu keputusan. Sikap dalam situasi yang sulit, pergumulan kami hadapi. Begitu juga keberanian untuk kami melangkah keluar dari zona nyaman, di mana Engkau sedang mengerjakan hal-hal yang luar biasa, perkara-perkara yang besar yang Kau tempatkan di depan kami. Karena itu Tuhan, kami menyadari betul bahwa kuasa-Mu sudah ada dalam hidup kami. Yang diperlukan hari ini adalah kami tetap percaya, mengandalkan Engkau. Dan biarlah di tempat ini kami mau belajar terus memuji dan menyembah-Mu.
Di dalam kehidupan kami, biarlah memuji dan menyembah-Mu menjadi hidup kami. Sehingga keberadaan kami, seluruh hidup kami adalah penyembahan kepadamu. Haleluya. Oh, kami menyembah-Mu, Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan, diagungkan. Glory bagi-Mu, segala pujian bagi-Mu. Yesus, Kau yang layak disembah. Sembah Dia. Pergumulan-Mu, kesulitan-Mu, kalau masih ada padamu hari ini dan Kau ada di dalamnya, itu semua untuk menghasilkan ketekunan. Untuk menghasilkan ketekunan. Sehingga terus Kau bergerak dalam ketekunan-Mu. Sehingga Engkau menghasilkan buah di dalam kehidupan-Mu sebagai orang beriman. Haleluya. Sembah Tuhan. Puji Dia. Oh, kami menyembah-Mu. Kami tinggikan Kau ya Yesus Tuhan. Hanya Kau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Puji Dia, sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus atas pengorbanan-Mu, atas yang telah Kau lakukan bagi kami. Haleluya. 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 Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib, Tuhan, Kau sungguh besar. Puji Dia. Karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Katakan dengan iman, Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu sembah Dia. Angkat tanganmu, nyanyikan dengan segenap hati. Oh, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu. Oh, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Thank you Lord. Ku mempesonaku. Amin. Selalu dan selalu
Kau angkat hatiku, amin. Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, haleluya. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Oh, haleluya. Saya minta Ibu Gembala untuk berdoa bagi firman Tuhan hari ini. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan hamba-Mu untuk kami semua. Kami bersyukur untuk berkat firman Tuhan yang kami terima pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, kami hidup, kami harus berjalan dengan iman. Karena banyak hal Tuhan yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam hidup kami. Baik kehidupan kami secara pribadi, kehidupan pekerjaan kami, kehidupan dalam rumah tangga kami. Kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi, tapi satu Tuhan yang kami percaya, kami harus berjalan dengan iman bersama dengan Tuhan. Dan kami akan mengalami satu hal yang terbaik yang Tuhan akan berikan kepada kami. Satu hal yang indah yang akan kami terima dari Tuhan. Itu janji-Mu Tuhan untuk kami semua. Terima kasih Bapak, terus Tuhan beri kami kekuatan, beri kami kemampuan untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, tanpa kami mengandalkan Engkau, tanpa kami beriman kepadamu, kami akan tidak mampu mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu Tuhan akan tertanam terus dan menjadi bekal hidup kami setiap hal yang kami lakukan Bapa. Terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Tony Setiawan. Tuhan akan terus memberkati dan memberkati baik dalam kehidupannya secara pribadi, pekerjaannya, rumah tangganya, istri dan anak-anaknya. Tuhan akan memberkati juga semua jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu pagi hari ini, baik yang melalui via Zoom. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, semua jemaat Tuhan diberkati, amin. Sekali lagi terima kasih Bapak Pendeta Tony Setiawan yang sudah melayani kita atas kebenaran firman Tuhan, yang kiranya firman ini terus merema dalam diri kita, menguatkan kembali, merefresh iman kita, akan terus percaya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan memberi persembahan kita bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya undang para pelayan persembahan untuk maju ke depan. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat apa yang sudah Tuhan berikan, Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Yang Tuhan sudah menitipkan sebagian dari kecil yang sudah berikan kepada kami Tuhan. Kau baik, Kau luar biasa Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan apa yang sudah Tuhan percayakan buat kami. Kiranya persembahan ini Tuhan bisa menjadi alat dalam rumah Tuhan pada tempat ini. Dan kami juga berdoa buat hamba-hamba-Mu yang akan mengumpulkan pundi-pundi persembahan. Tuhan berkati, Tuhan senantiasa menyertai setiap kehidupan dan usahanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Kenaikan pujian janganlah bekerja di ladang.
bekerja di ladangnya Tuhan yang selalu mencukupkan atas segalanya. Jangan lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Dari awal kita naikkan pujian ini bersama-sama dengan iman, kita naikkan pujian ini. Jangan lelah di hadapan Tuhan. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladang. Amin. Terima kasih Tuhan yang mengajar dan menopang. Sekali lagi dengan iman katakan, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan yang selalu mencukupkan atas segalanya. Setiap jemaat Tuhan bersama katakan, ratakan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berlubang. Haleluya. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Tiba saatnya kita akan menyaksikan pengumuman untuk kegiatan sepekan ke depan. Silakan tim, kita akan masuk doa penutup dan doa berkat. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Shalom. Kita semua diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Puji Tuhan. Terima kasih kepada hambanya Pak Pendeta Tony Setiawan yang sudah melayani kita, menyampaikan firman Tuhan buat kita. Tuhan memberkati keluarga, pelayanan, dan juga tugas sehari-hari di perusahaan ya. Haleluya. Terima kasih juga untuk WL, singers, dan para imam musik yang sudah melayani pagi ini dengan luar biasa. Tim multimedia, juga para pendoa syafaat yang tiap hari berdoa untuk kita, berdoa untuk gereja kita, para penyambut jemaat, pengumpul persembahan, semua yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini, juga termasuk guru-guru sekolah minggu. Tuhan memberkati kalian semua dengan berlimpah-limpah. Puji Tuhan. Hari Sabtu ini saya tegaskan lagi, hari Sabtu kita ada 2 pelayan. Saya mohon agar semua atau seluruh pelayan Tuhan bisa hadir ya. Kita bersama-sama berdoa. Kita ini termasuk ringan gitu tugasnya. Karena apa? Karena
doanya sebulan sekali, pelayan-pelayan. Kalau tempat lain tiap minggu kumpul berdoa untuk pekerjaan Tuhan, tapi kita sebulan sekali ya. Nah, usahakan karena sebulan sekali, usahakan ya sedapat mungkin hadir. Telat nggak apa-apa. Saya tahu Bapak Ibu juga ada kegiatan kadang-kadang hari Sabtu, tapi nggak apa-apa telat. Yang penting hadir. Lebih baik telat daripada tidak sama sekali ya. Oke Bapak Ibu, tidak ada lagi pengumuman yang lain. Ya tadi Pak Tony beri kesaksian kemarin ada, sebenarnya bukan seminar itu ya, lebih tepat pelatihan ya. Pelatihan untuk penginjilan. Saya bersyukur dari gereja Cibunar ada 4 orang yang ikut, Pak Pendeta Tony, Ibu Rita, lalu Ibu Ijah, dan juga Bang Bona ya. Semangat Bang Bona ya. Haleluya ya. Nah, itu memang kegiatan BPD, dan yang melaksanakan untuk Jakarta Pusat adalah Perwil Jakarta Pusat. Nah kemarin itu Bu, kelima tuh saya itu bukan termasuk peserta, tetapi karena saya Kaperwil jadi saya emang harus hadir ya. Jadi peserta 4. Kiranya yang 4 orang ini yang sudah dibekali dengan training yang begitu bagus akan berdampak bagi pekerjaan Tuhan di Cibunar. Walaupun baru 4, nanti lama-lama yang lain bisa ikut ya. Baik, mari kita berdoa. Haleluya. Bersyukur kepadamu Bapa yang baik, karena Tuhan sudah memimpin, menyertai, dan mengurapi serta memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesainya. Terima kasih untuk lawatan Tuhan di tengah-tengah kami. Baik lawatan Tuhan ketika kami memuji dan menyembah Tuhan, dan juga Tuhan telah melawat kami melalui kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan setiap yang kami lakukan hari ini itu boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini. WL Singers, pemain musik, penyambut jemaat, tim multimedia, pengumpul pundi-pundi, guru-guru sekolah minggu, dan juga Tuhan mereka yang mungkin juga berkontribusi untuk pelayanan pagi hari ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka dengan berkat yang berlimpah-limpah, seturut kekayaan dan rahmat-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Demikian juga Tuhan jemaat yang hadir pagi hari ini. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Tuhan, Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Bahkan Engkau mengenal mereka lebih daripada mereka mengenal diri mereka sendiri. Karena itu Tuhan, Engkau tahu yang terbaik untuk mereka. Tuhan memberkati mereka. Tuhan menolong mereka yang sedang menghadapi pergumulan. Tuhan memberi kepada mereka jalan keluar bagi mereka yang sedang menghadapi pencobaan. Bagi mereka yang saat itu Tuhan memerlukan jalan keluar untuk masalah kehidupan mereka.
baik itu dalam pekerjaan, dalam pelayanan, maupun juga Tuhan di dalam keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa, hari ini ada jemaat-jemaat yang tidak hadir. Kami tidak tahu kenapa mereka tidak hadir, karena mereka tidak memberi kabar. Tapi Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada di antara mereka tidak bisa hadir karena sakit, Tuhan kiranya menjamah menyembuhkan mereka. Tuhan kiranya memulihkan kesehatan mereka. Kalau ada di antara mereka yang tidak hadir karena bepergian, kami serahkan juga dalam perlindungan Tuhan. Dan ada anak-anak-Mu yang tidak hadir dengan alasan-alasan tertentu. Tuhan, kami juga serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang akan berbicara kepada mereka. Tuhan, kadang-kala kalau kami merenungkan hidup ini Tuhan, seringkali hidup ini penuh dengan misteri. Hamba banyak melihat hal-hal yang di luar nalar, di luar jangkauan akal manusia. Tapi itu bisa terjadi. Betapa rapuhnya kami, betapa lemahnya kami, betapa tidak berdayanya kami. Karena itu Tuhan, tolong kami, sadarkan terus kami bahwa kami membutuhkan Tuhan. Seringkali kami Tuhan merasa kami tidak perlu Tuhan, karena segala sesuatu tersedia bagi kami, sehingga kami sering tidak menghargai hari-hari ibadah, tidak menghargai hari-hari fellowship persekutuan dengan Tuhan. Karena kami merasa sudah cukup, hidup berkecukupan bahkan kelimpahan. Tuhan, tetapi hidup penuh dengan misteri. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi Tuhan, kami mau terus belajar untuk terus mencari Tuhan, semakin dekat dan semakin melekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kami berdoa untuk ayah atau papa dari hamba-Mu Riko Simanjuntak. Papa dari Riko yang dirawat di rumah sakit, dan mamanya juga yang sedang sakit di rumah, adiknya juga, sehingga Riko tidak bisa hadir pelayanan. Tuhan, Engkau menyembuhkan dan memulihkan kesehatan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kami berdoa untuk lingkungan di sekitar gereja kami. Kami memberkati lingkungan ini sebab mereka sangat welcome, sangat menghargai kehadiran kami di tempat ini. Mereka mendukung keberadaan kami di tempat ini. Kami memberkati tokoh-tokoh masyarakat, kami memberkati ketua RW, ketua RT dari 1 sampai 15, dan memberkati juga lurah dengan para stafnya. Juga untuk bangsa dan negara kami doakan. Kami bersyukur Tuhan, pemilu baik pilpres maupun pileg sudah berjalan dengan aman, tentram, dan berhasil. Tuhan, siapapun yang sudah terpilih, kami, walaupun mungkin itu bukan pilihan kami, atau itu pilihan kami, tapi
kami tetap menghargai, menghormati itu sebagai kedaulatan Tuhan. Kami mendukung siapapun yang terpilih. Kami mendoakan mereka ketika mereka menjalankan amanah. Biarlah Tuhan mereka menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang adil, yang memimpin dengan keadilan dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, Presiden dan Wakil Presiden yang masih bertugas, yaitu Bapak Jokowi dan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami Tuhan akan tinggalkan rumah-Mu ini, kami kembali ke tempat kami masing-masing. Sebagaimana Tuhan menyertai ketika kami datang, demikian kiranya Tuhan menyertai ketika kami pulang. Mara bahaya dan celaka, bahkan maut sekalipun, kami tolak semua di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami boleh tiba di tempat kami masing-masing dengan selamat. Ingat kami untuk Bapak rohani kami, Om Halim. Tuhan juga memberkati, memberi kesehatan, memberi kekuatan kepada hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sidang jemaat kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran, katakan ajaib ke Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebenaran, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu di hadapannya. Ya Bapa, lihatlah tangan kekasih-kekasihmu, anak-anakmu yang Kau kasihi, yang terangkat di hadapanmu. Kedangkan tanganmu ya Bapa, berkati mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah dengan iman segala rahmat, anugerah, serta berkat yang berlimpah-limpah, baik berkat-berkat rohani, jiwani maupun jasmani, dari Bapa Yahweh di dalam surga. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus, Gembala Agung kita, yang telah mati bagi kita, serta persetujuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai, memimpin, dan mengurapi saudara mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha. Haleluya. Semua yang percaya katakan, yang diberkati katakan bersama-sama, amin. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu dalam hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau
bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga, Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga, Kau membuatku berharga di matamu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, di nama Tuhan.